Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Ritonga, NPM 20082602221. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul Sistem Imun pada blok Mekanisme of Infection. Baik, yang pertama yaitu imun adalah kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya dari benda asing seperti bakteri, virus, atau sel abnormal seperti kanker yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, sistem imun adalah sistem kompleks dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Yang dimana fungsi sistem imun itu ada tiga. Yang pertama, pertahanan melawan patogen invasif atau mikroorganisme penyebab penyakit. Lalu yang kedua, berfungsi untuk mengeluarkan sel-sel yang sudah tua dan jaringan yang rusak akibat cedera atau penyakit dan membuka jalan untuk progres penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Lalu yang ketiga, yaitu mengenali dan menghancurkan sel kanker abnormal yang berasal dari tubuh atau pengawasan sistem imun. Lalu, adapun klasifikasi sistem imun, yang pertama itu ada sistem imun bawaan atau sistem atau biasa disebut dengan innate immune system, yang dimana yaitu sistem kekebalan tubuh yang sudah ada sejak lahir dan memberikan pertahanan umum terhadap patogen dan benda asing tanpa memerlukan pembelajaran atau pengenalan sebelumnya terhadap patogen tersebut. Yang dimana pada sistem imun bawaan yaitu respon non-spesifik adalah respon pertahanan tubuh terdepan yang dapat memberikan respon langsung dan cepat terhadap antigen walaupun belum pernah terpapar sebelumnya. Lalu tidak membedakan respon terhadap setiap jenis mikroorganisme maupun penyakit telah ada dan siap berfungsi sejak kita lahir. Lalu sistem imun bawaan ini yaitu terdapat pada makrofag, lysosom, basofil, sel mast, eosinofil, sel dendritik, dan sel NK memiliki peran terhadap respon yang spesifik. Lalu yang kedua ada sistem imun adaptif. Nah, pada sistem imun adaptif ini yaitu sistem imun yang mengembangkan respon yang spesifik terhadap patogen tertentu setelah terpapar pertama kali. Nah, sistem ini akan melibatkan sel-sel T dan B yang mampu mengenali antigen spesifik dan patogen yang membentuk respon imun. Lalu pada respon imun yang spesifik, yaitu respon imun yang memerlukan waktu untuk mengenal antigen terlebih dahulu sebelum dapat memberikan respon. Berbeda dengan sistem imun bawaan yang sejak lahir tadi. Itu tidak perlu memerlukan waktu. Nah, untuk sistem imun yang adaptif ini, dia memerlukan waktu untuk mengenal antigen terlebih dahulu sebelum dapat memberikan respon. Lalu, sistem imun adaptif ini juga tetapi apabila sistem imun ini sudah terpajan oleh sesuatu mikroba atau penyakit, maka perlindungan yang diberikan dapat bertahan lama karena mempunyai memori terhadap perjalanan yang didapat. Jadi, pada sistem imun adaptif ini, apabila sudah terkena mikroba atau penyakit, maka perlindungannya akan bertahan lebih lama lagi. Dan pada sistem imun adaptif ini ada pada sel limfosit T dan B yang memiliki peran dalam respon imun spesifik ini. Lalu pada respon imun itu ada dua juga. Nah, ada respon imun yang pertama respon imun humoral, yang kedua itu respon imun selular. Nah, respon imun humoral itu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melibatkan aktivitas sel-sel B dan antibodi untuk melawan patogen di dalam cairan tubuh, seperti darah dan limfe. Nah, respon imun ini akan terjadi ketika sel-sel B mengenali antigen dari patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, proses ini akan memicu sel B untuk memproduksi antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Sedangkan kalau respon imun seluler yaitu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melibatkan aktivitas sel-sel T untuk melawan patogen dari
dan sel-sel yang abnormal di dalam tubuh. Nah, proses ini terjadi ketika sel-sel T mengenali antigen yang ada di permukaan sel yang terinfeksi atau sel yang terinfeksi virus. Lalu adapun antigen dan antibodi pada sistem imun, yang dimana antigen adalah molekul yang dapat memicu respon imun dalam tubuh, yaitu berupa bagian dari patogen seperti bakteri, virus, dan ataupun jamur, yaitu bagian dari sel-sel abnormal seperti sel kanker. Antigen biasanya itu dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sebagai benda asing yang perlu dihilangkan. Lalu antibodi atau disebut juga imunoglobulin adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel B sebagai respon terhadap antigen. Antibodi bekerja dengan mengikat secara spesifik ke antigen yang cocok dengannya. Lalu proses ini akan membantu penghilangan atau netralisasi patogen atau bahan asing di tubuh. Antibodi itu juga dapat merangsang respon imun lainnya, seperti aktivasi sistem komplement yang membantu dalam penghancuran patogen. Nah, yang terakhir, respon imun itu ada non-spesifik dan spesifik respon, yang dimana imun non-spesifik itu biasanya dia bagian dari sistem kekebalan tubuh yang sudah ada sejak lahir dan memberikan pertahanan tubuh terhadap patogen atau benda asing tanpa memerlukan pembelajaran atau pengenalan sebelumnya. Lalu untuk sistem imun non-spesifik ini biasanya dia respon yang non-spesifik atau respon pertahanan tubuh terhadap yang dapat memberikan respon langsung dan cepat terhadap antigen walaupun belum pernah terpapar sebelumnya. Adapun yang kedua, spesifik respon, yang ini yang dimana spesifik respon itu yaitu sistem imun yang memberikan respon yang spesifik terhadap patogen tertentu setelah terpapar pertama kali. Nah, sistem sistem ini yang melibatkan sel T dan sel B. Yang ini sel T, yang ini sel B. Dan untuk referensinya, ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.